Tolong garis besari dan digaris tebali. Tidak semuanya orang dunia malam itu jelek. Oke. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, maka subscribe dulu. Klik tombol merah yang ada di pojok kiri sampai berubah menjadi warna abu-abu. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Selamat bergabung di Double Team. Have a nice world. What's up, Double Team? Kembali lagi di channel gua. Oke, Octavian. Oke, pada video kali ini gua kedatangan tamu, yaitu dari mana nih? Dia orang Cikarang juga sih, tapi dia merantau ya, lagi libur ya. Ya Kacan ya. Sebelumnya Kacan jangan perkenalkan diri dulu. Buat yang nonton jangan lupa klik subscribe, nyalain juga loncengnya. Jangan lupa klik like, comment, and share. Oke? Karena subscribe kalian sangat berarti bagi saya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu dong, namanya siapa kakak? Ya, nama samarannya Chandra. Chandra. Di luar kota pasti namanya pakai Chandra. Nama panggilan, nama terkenalnya di sana Ya, Chandra. nggak terkenal, nggak begitu bangga. Nama panggilannya Kacan, panggil aja Kak Kacan ya. Chan ya, panggil aja. Oke, di video kali ini gue mau tanya-tanya nih Kacan. Sebelumnya buat netizen, dia itu teman lama saya. Jadi kalau saya manggil gua lu itu udah biasa sih, emang dia teman gue dari kecil ya kan. Temen SD ya, dan dia merantau gitu kan setelah lulus ke luar kota. Oke, seperti judul yang udah saya cantumin ya, jadi pada video kali ini gua mau bertanya-tanya nih kepada Kakak Chan gitu kan, soal dunia malam gitu. Jadi by the way Kakak Chan ini kerja di dunia malam ya kayak? Iya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang seperti itu ya. Kakak kerja di dunia malam tuh dari kapan itu? Udah berapa tahun? Dari berapa ya? 2013, 2014. 2013, 2014. Ya, berapa tahun tuh? Sekarang 2020. 7 tahun ya? Ya, sekitar 7 tahun ya? Ya. Oke, sekitar 7 tahun ya kayak. Kakak berawal kerja merantau gitu kan, itu kakak ikut teman atau gimana? Iya, ikut teman. Terus apa ya? Dari mulai merantau tuh sekitar tahun 2016, 17 2016, 17 ya? 16-17an nih. 2016, 2017. Sekitar tahun segitu ya kakak udah mulai merantau tuh, ikut sama teman. Iya, cari-cari pengalaman aja. Oke. Berawal kakak itu merantau itu ke kota mana? Batam. Awal di kota Batam. Batam sebenarnya bukan di Batam sih, lebih tepatnya di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Kepulauan Riau. Itu kerja di klub tuh? Enggak, awalnya sih tadinya niat kerja. Tadinya dia dapat lowongan tuh bagian bartender, cuma nggak jadi. Jadinya ikut teman di sana karena teman di sana ada salah satu klub. Oke. Jadi teman ini dancer di salah satu klub di sana di Batam lah ya. Iya. Itu berapa lama tuh di Batam? Cuma berapa, 3 bulan 4 bulanan. Oke. Setelah karena itu buat cari-cari pengalaman aja sih. Oke. Pertama sih awalnya cari-cari pengalaman dulu karena biar belum pernah ngerasain keluar kota, jadi hidup perantau, jadi ya modal nekat aja. Jadi tahun itu tuh itu baru pertama kali merantau tuh. Iya. Oke, singkat cerita pindah dan sebagainya. Kakak udah di kota apa aja sih? Di kota mana ya? Batam, Karimun. Di Batam sih sebenarnya main aja. Batam 3 bulan. Karena lewat tuh sebenarnya tuh dari Pulau Batam ke Pulau Karimun tuh nyebrang 2 jam. Gitu. 3 bulan di sana. Terus setelah itu Bali berapa lama? Bali 1 tahun. Bali 1 tahun. Setelah itu dari Bali terus 1 tahun karena dunia malam kita kerja ini ya. Kerja apa tuh? Karir. Oke, jadi jenjang karir. Jadi lebih milih jenjang karir karena kita kalau hidup di dunia malam kerja di situ ya udah di situ aja, bagian situ aja, belum tentu kita ada peningkatan di nilai sama atasan ya bagus langsung dinaikin kan belum tentu. Karena kalau kita ada tawaran kita udah baik di level
kenapa enggak coba. Oh, jadi kakak ditawarin gitu. Jadi kakak ditawarin pindah ke tempat orang kota lain, kota lain dengan tawaran ya, pertama sih gaji. Ya, kita nggak usah menafik kan. Oh iyalah, ya jelas lah ya. Kita kerja emang mencari duit Iya. gitu ya, bukan mencari sensasi apalagi ada. Jadi musuh, aduh. Jadi itu tuh pindah ke kota mana setelah itu? Setelah dari Setelah lebaran kan pulang dulu. Mm-hmm. Lebaran berapa hari ya? Lebaran 4 hari, dari hari belum sampai seminggu, aku udah dioper ke Purwokerto. Dari Purwokerto dipindah baru kerja 2 minggu atau 3 minggu karena tempat yang di Purwokerto punya cabang di Solo, aku lebih dipindah ke Solo dengan Pasir. Oh gitu. Sampai sekarang aku di Solo. Oh, sampai sekarang di Solo. Sekarang corona jadi diliburkan. Corona emang ngaruh banget ke semuanya sih ya. Semuanya. Oh iya. Apalagi tempat klub gitu ya pasti sangat ngaruh, itu kan tempat perkumpulan ya kan. Oh ya Kak, saya mau tanya nih ya, kepada intinya sih bukan soal kehidupan kakak sih, saya lebih mau tanya soal pengalaman kakak di dunia malam gitu. Jadi banyak pasti yang berpikiran nih, orang-orang yang belum tahu kan taunya cuma dunia malam pasti tempat orang-orang nggak benar gitu kan. Pasti kan namanya orang yang awam, iya kan, orang yang awam pasti taunya dunia malam itu tempat orang-orang nggak benar, cewek-cewek nggak benar, cewek-cewek yang bisa digituin gitu kan ya. Itu bener gak sih Kak semuanya kayak gitu gitu? Buat penontonnya Octavian Channel, iya. Tolong garis besari dan digaris tebali. Tidak semuanya orang dunia malam itu jelek. Oke. Maksudnya dalam tanda kutip, terutama cewek ya. Biasanya cewek itu ya. Dari saya dari pengalaman saya, dari pengalaman yang saya punya, udah bertahun-tahun tuh ya. Ya enggak lumayan lah ya, lumayan ya. Seenggaknya kan emang kakak kerja di dunia malam. Pribadi saya tidak bangga kerja di dunia malam. Saya tidak malu kerja di dunia malam karena dari dunia malam saya bisa punya rezeki. Ya terserah mau komentar kalian mau halal atau enggak, itu terserah. Karena saya buat pribadi saya sendiri, intinya saya kerja dengan cara yang halal, yang nggak pakai tenaga. Iya, karena saya dibilang nggak halal karena saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Hukum, terus ya udah intinya melanggar hukum deh ya, gitu. Karena dari dunia malam saya bukan bangga karena bangga buat pribadi saya sendiri, karena dari situ saya bisa kenal orang hebat yang di bidangnya masing-masing. Yang nggak bisa sebutin, pokoknya saya cukup punya kenalan yang punya jabatan, terus punya kuasa di bidangnya masing-masing. Jadi kakak dengan kerja di dunia malam ini jadi memperluas relasi kakak, memperluas pengalaman juga. Intinya di umur kita segini, jangan menonton di situ aja. Benar sekali. Ya jadi keuntungan kakak di dunia malam ya, kakak jadi relasi lebih luas, kenal dengan orang-orang hebat, orang-orang petinggi lagi di pejabat ya. Terus istilahnya di umur saya ya tau lah umur Oki masih muda lah ya. Sama lah sama Oki. Pernah diajak meeting sama bos tempat kerja saya. Ditanya di ini buat apa, kerja di tempat gini fokus ke bidangnya apa buat batu loncatan aja? Ya saya jawab, kalau sekarang yang saya tekunin, yang saya fokus. Jadi tapi dibilang buat batu loncatan, ya emang benar buat batu loncatan. Kita nggak selamanya kita kerja di dunia malam. Tapi intinya emang itu iya batu loncatan kakak gitu kan. Tapi apa yang kakak jalani itu, apa yang kakak jalani sekarang itu kakak bakalan fokus gitu ya. Iya, fokus. Melakukan yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya guys ya, untuk digaris bawahi gitu ya. Jadi semua yang kerja di dunia malam itu nggak semuanya buruk. Nggak semua yang kerja di dunia malam itu buruk. Buruk dan tanda kutip ini ya, terutama cewek. Karena gini, buat penontonnya Octavian Channel, gua sih kasih saran ke kalian, tidak semuanya orang ketiga itu salah. Karena apa?
Oke, orang ketiga tuh kayak pelakor gitu. Ya. Oke, gitu. ya. Kenapa? Gue ambil dari pribadi gue deh. Ada beberapa orang gue tanya, kenapa lu udah nikah kok nggak bisa ngerawat badan, nggak bisa ngerawat tubuh, isinya nggak bisa mempercantik diri. Oke, menarik. Dengan beberapa orang dengan jawaban nggak apa-apa lah, gue udah lakuin ini. Kenapa? Dari pengalaman pribadi gue, dan gue banyak teman, istilahnya teman yang kita bukan kerja dunia malam itu bukan maunya kita gitu, keadaan. Jadi cewek-cewek juga sama gitu. Karena keadaan. Sebenarnya kenapa mereka sebelum mereka terjun ke dunia malam, kenapa? Istilahnya pengalaman mereka dari rumah tangga. Terus apa ya? Dari rumah tangga, terus ada yang broken home atau karena pergaulan itu. Kenapa? Terutama dari rumah tangga ya. Yang udah yang udah rumah tangga, yang kayak istilahnya di kampung-kampung gua deh, banyak yang nggak bisa ngurus badan atau nggak bisa ngurus kecantikan. Kenapa? Mereka menyalahkan orang ketiga. Kenapa? Mereka nggak bisa merawat diri. Ya, merawat diri. Karena jadi alasannya anak atau ya salah, karena gini, lelaki nggak munafik deh. Benar. Lelaki normal nggak munafik ya. Lihat yang lebih bagus lagi pasti lebih kegoda gitu. Iya, benar. Lebih koreksi diri aja sih. Lebih koreksi diri, gue garis bawah. Oke ya, tapi nggak sepenuhnya juga yang pelakor juga benar gitu. Enggak, emang salah. Pelakor itu nggak ada yang bisa dibenarkan gitu. Tapi alangkah baiknya juga kita koreksi diri kita. Orang luar tidak akan masuk kalau tuan rumahnya tidak membukakan pintu. Oke, ini yang menarik. Betul banget tuh. Betul kan, kalau penampilannya cantik ya kan, si lakinya juga nggak jelalatan ya kan. Terutama sih lelakinya harus bisa ngejaga mata dan iman. Iya sih, bener deh. Tapi si istrinya juga harus mendukung dong dengan cara penampilannya mempercantik diri. Boleh gitu. Misalnya Muslim mewajibkan berhijab dan di luar rumah harus menutup aurat. Tapi kalau di dalam rumah ya itu kewajiban kalian sama suami kalian. Iya benar. Pakai bajunya lingerie gitu ya. Di bahasanya lingerie. Biasa gua nggak paham aja kita lingerie gitu kan. Dandan, laki suami pulang gitu kan, pulang kerja capek. Jangan dengan omelan. Itu benar kan, pulang-pulang ngeliat istri kita bening. Kan enak buat adem tuh. Iya, buat kalau yang buat rumah tangga ya, gue juga belum rumah tangga, jadi gue sih ngambil pengalaman dari teman-teman ya, teman-teman ngobrol, teman-teman yang lebih tua gitu. Karena mereka terutama yang buat laki-laki yang sering karaoke ya, karena intinya itu customer gue yang istilahnya buat ngambil pengalamannya gitu. Gue juga buat berumah tangga, buat mikir lebih ke depan. Jadi kita mau melakukan sesuatu bukan satu langkah, bukan mikir buat satu langkah ke depan, tapi mikir 10 langkah ke depan. Oke, itu harus sudah dipikirkan ya. Buruknya seperti apa gitu. Oke, jadi enggak. Tapi jangan kebanyakan mikir, kita harus ada action juga. Benar sekali, jangan cuma mikir tapi nggak ada actionnya ya. Itu kayak tong kosong nyaring bunyinya ya kayak. Oke, jadi sebenarnya dunia malam itu nggak seburuk mereka-mereka yang awam, orang awam pikirkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalian tahu, kalau bisa sih terutama buat ibu-ibu yang merasa benar, terutama sih itu ya, karena ibu-ibu menurut ibu-ibu lebih benar. Buat ibu-ibu yang merasa benar, koreksi diri kalian sendiri, udah benar atau enggak. Iya. Kenapa suami kalian bisa main cewek lagi gitu ya? Oke, benar. Tapi garis bawah, intinya pelakor tetap salah. Kadang sih gue suka kesel, kadang ibu-ibu yang ngerasa dirinya benar. Istilahnya gini, lu dengan gelar pakai H, haji. Bukan saya nyebut ya. Pakai gelar haji. Gelar itu dan pakaian berhijab, baju muslim. Tapi omongan kalian tuh kayak nggak ada otaknya atau nggak dipikir dulu gitu, situasinya seperti apa, kalau orang sakit hati atau enggak. Intinya buat gue yang kerja malam dan ibu-ibu yang seperti itu. Jadi intinya apa? Kita sama dosanya dengan caranya yang berbeda. Jadi kita itu semua sama dosanya, cuma caranya aja yang beda. Kita semua itu berdosa tapi kita punya caranya masing-masing. Itu. Kalau misalnya Allah lebih menutup aib kalian, tapi
saya ya lebih ngebuka karena apa, saya nggak malu buat saya bilang kerja malam ya saya kerja malam, terus saya nggak bangga kerja malam, saya nggak bangga gitu loh, karena saya malu dengan teman-teman seusia saya yang seharusnya masih kuliah kerja bangun pagi pulangnya, tapi saya dari kerja jam 8 baru pulang subuh, ya artinya beda itu aja. Karena saya malu ya intinya di usia seusia saya, teman-teman saya pun belum apa ya juga di usia saya harusnya yang masih sekolah, itunya masih kuliah lah, kuliah ngumpul sama orang tua, ya saya kerja keras sendiri buat apa, nyambung hidup sendiri intinya. Oke, nggak apa-apa lah, masa depan saya. Iya benar. Tapi bagus juga sih di usia muda lo udah mau yang namanya kerja keras, membangun masa depan gitu. Masih banyak di sana anak-anak muda yang seusia kita itu masih males-malesan, masih minta duit ke orang tua dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak Chan atas waktunya. Terima kasih atas pengalamannya yang udah di-share di channel Oke Octavian. Terima kasih buat semuanya sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, nyalain juga loncengnya, klik like, comment, and share. Thank you.